Nah, dan poin pentingnya pembangunan IKN itu ibu kota negara di mana-mana itu politik. Ya konsekuensinya memang ini butuh proses yang lama. Gak bisa sementara Pak Jokowi ingin udah dua. Nah itu dia kan, itu persoalannya gitu. Nah ini Pak Menteri PUPR itu dia bergaining dia. Adu bala gitu dengan kepala otorita. Loh iya, istilahnya begitu. Sehingga akhirnya Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan secara seksama gitu oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi cuma berpegang pada ambisi dia gitu, bahwa Halo sahabat OMB, obrolan buat baru. Sahabat OMB, sahabat meja bundar, hari ini kita akan membahas update progres IKN. Telah hadir di ruang podcast ini ya Bang Zulfikar Amir dan Bang Diansah Siregar. Gimana Bang, sehat semua? Oke, nah Alhamdulillah sehat. kita lihat nih gimana update progres IKN menjelang pelaksanaan 17 Agustus ya. betul. Yang pertama di ibu kota negara kita nih, gimana Bang Zulfikar Amir? Ya mungkin kita bisa lihat video yang dimunculkan sama PUPR ya. Jadi ada beberapa progres menarik. Ini kalau nggak salah update terakhir minggu kemarin. Jadi kita bisa lihat kira-kira apakah kita bisa optimis atau pesimis bahwa proyek ini itu bisa diselesaikan tepat waktu ya. Coba kita lihat isinya. Jadi ini kawasan inti pusat pemerintahan kan. Ya. Kota Nusantara, IKN, dibangun dengan mengedepankan konsep Smart Forest City. Pemerintah terus berkomitmen dan Mungkin nanti Bang Jian bisa kasih komentar mengenai Smart Forest City itu ya. Smart Ya. City and Forest City. peringatan HUT RI ke-79 pada 17 Ini istana. tempat semakin dekat. Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Pemukiman Jadi setahu saya di sana itu mereka kerja 3 shift sekarang. Ya, 8 jam. 8 benar. Ini kantor presiden yang Burung mewah Garuda. itu. Diselubungi burung Garuda. Burung Garuda. Istana Negara dan lapangan upacara sudah mencapai 73,50%. Cantik sih sebenarnya ya. Oke lah ya. Nggak tahu mungkin sebagai seorang arsitek. Nanti. Kemudian, interior seperti ruang jamuan, ruang kegiatan Ini pilarnya ternyata cuma kerangka. Cuma rangka. Kosong, hall. Iya, Besi ya? besi. Oh besi ya. Cepat soalnya besi. Memang biasa begitu ya. Udah biasa. Enggak juga. Harusnya sih pakai Solid, kan? beton bertulang. Bener. Ah. Kalau besi itu karena mau cepat aja. Oh, oke. terhadap bentuk dan kondisi topografi tapak. Berikutnya, realisasi fisik terbaru dari kantor Jadi ini kantor presiden. Basically sebenarnya sebuah gedung Ya. persegi yang ditutup oleh patung besar. Patung Garuda, ya. Patung Garuda. Ini tampak dari atas kayak gimana ya? Iya. MNP, pekerjaan jembatan, pekerjaan interior, hingga finishing lantai juga sedang dikebut. Terkait Bilah Garuda yang merupakan desain seniman asal Bali, Nyoman Nuarta, per 12 Juni 2024 telah terpasang. Berarti ini nggak selesai nih yang punya Yoman? Itu yang kita nggak tahu. Ya sekarang kondisinya kan seperti ini kan. Ya. Ada diselubungin pakai bendera merah putih aja kali. Ya akan seperti itu gitu. Mungkin tampak dari luar selesai, Ya. tapi di dalamnya juga Belum. masih belum Belum bisa ya? dipakai. Yang bisa dipakai lapangan upacara. Betul.
mendaftar. Ya. Gedung Sekretariat Presiden dirancang dengan mempertimbangkan konsep zonasi ruang dan sirkulasi. Selain itu, digunakan pula reflektif glass pada cukai mall yang mengacu pada perhitungan konsep bangunan gedung hijau. Pembangunan kantor Setpres jadi Ini humas sini lah ya, Hendra ya. Hendra. Oh, Hendra ya. Humas PU. Atma Wijaya. Biru humas ya dia. Biru ya. yang terdiri dari 4 lantai fungsional dengan split level, sehingga terbentuk 7 denah lantai fungsional. Optimalisasi ruang dilakukan. Tapi Hendra itu S3-nya itu City Marketing. Kenapa? S3-nya kan di Prancis kan. Selesai. Dia tentang pembahasan tentang bagaimana memarketingkan sebuah kota. Itu S3-nya itu. Selesai itu ya S3-nya. Belum ya kayaknya. Nggak tahu, aku ketemu di pesawat dia ngomong tentang itu. Oke. City Marketing itu. Nah ini Kemenko kan kalau nggak salah ada 4, Kemenko 1, 2, 3, 4. Nah dalam kondisi kayak gini agak ragu saya ini Agustus atau paling tidak September ketika ASN pada pindah Ya. udah bisa dipakai gitu kayaknya. Nah. Terus kapasitasnya juga sebenarnya jadi pertanyaan karena kalau disebutin di sini satu Kemenko itu kapasitasnya 1.500 orang. Jadi nanti akan ada beberapa kementerian di bawah Kemenko ini ya. Sementara jadi ada 4 Kemenko masing-masing 1.500 berarti 6.000 ya. Sementara ASN pusat yang dari Jakarta itu 200.000. Itu mungkin jadi Ya paling eselon 1, eselon 2 aja. Iya. Nggak semua. Sisanya di mana? Di Jakarta. Tuh masih oke. Pas Oke. pampresnya mungkin udah masuk. Nah, gimana kita membahas? Pas Ya, udah. pampres. Oke, Panjang masalah tadi apa? Jungle apa tadi? Smart Forest City. Smart Forest. Oke. Ya. Gimana Bang Jan? Smart Forest City-nya atau tadi perkembangannya ya? Udah gitu masukin juga Smart Forest. Ya mungkin konsep dan inilah Ya. progres gitu ya. Konsepnya ya bagus ya, itu gabungan Smart City and Forest City ya. Jadi Smart and Forest. Artinya sebagai satu program pemerintah ya, program negara itu ya kita membuat lompatan lah dalam hal konsep ya. Karena di banyak negara pembangunan kota itu sudah misalnya dari sisi ruang terbuka hijau ya, itu sudah sampai 50% itu Sejong. Ya, RTH 50%. Ya. Sedangkan kita mensyaratkan 30% saja di Undang-Undang Tata Ruang itu sejak 2007 kan, Undang-Undang 26 2007 itu belum ada satupun kota yang mampu mencapai 30%. Jakarta paling aja. besar Jakarta ya. Jakarta aja progresnya dari 9% sekarang paling 10,sekian persen. Oke. Untuk mendapat 1,sekian persen kan susah. Betul. Dulu sampai waktu Gubernur Foke itu mengusirin SPBU dari RTH kan banyak dipakai, termasuk yang di Sukajadi kalau di Bandung kan. Dulu Oh, kan iya. ada SPBU di tengah tuh kan. Iya. Nah, sama Oh, yang iya, di saya Cipaganti itu. Nah, jadi soal konsep Forest City itu bagus ya. Nah, tinggal masalahnya sekarang Smart City juga ya. Nah, itu juga dari sisi teknologi ya, IT itu ya memang kota juga perlu di-manage dengan teknologi yang terdepan lah ya. Nah, persoalannya sekarang kan tinggal bagaimana menerapkan itu ya sebagai sebuah konsep yang dijalankan, dilaksanakan ya. Misalnya mau bicara transportasi, nanti bis listrik semuanya, tidak ada mobil BBM fosil lagi. Betul. Semua mobil listrik di sana. Iya, sekarang oke, semua masih dalam taraf idea ya. Ya. Nah, pelaksanaannya nanti itu ya tergantung ya, mulai dari penghunian tahap pertama, kemudian berikutnya ya bagaimana memasuki fase kedua, ketiga. Nah, itu yang kita masih belum melihatnya ya. Nah, dan poin pentingnya pembangunan IKN itu ibu kota negara di mana-mana itu politik. Betul. Nah, sekarang pergantian politik. Betul, poinnya selalu politik. Politik. Selalu, Nah, ketika pergantian politik ini meskipun dia temanya berkelanjutan, tapi ya bagaimanapun tetap ada kemungkinan perubahan-perubahan. Nah, sampai sejauh ini kita belum melihat
dari timnya Prabowo. Prabowo Gibran ini perubahan seperti apa, evaluasi seperti apa terhadap pembangunan yang sudah dilakukan 5 tahun ini menuju ke 2045. Berarti ada empat tahap lagi. Ini baru tahap pertama nih. Gitu. Iya. Iya. Nah, gimana? Oke, saya tertarik tadi sama apa yang disebutin sama Bang Jihan mengenai konsep Forest City ya. Jadi dipisah dulu aja Smart City sama Forest City. Ini kan sebenarnya dua konsep yang datang dari concern yang sama, yaitu sustainability. Tapi kemudian perwujudannya pun berbeda kan. Setahu saya konsep Forest City itu baru ada 2 kota di dunia. Ya. Yang pertama itu di Meksiko, itu pun masih dalam perencanaan, jadi masih dalam digital, masih virtual gitu. Sama yang di Johor. Oh, Johor. Jadi di Johor. Oh, itu yang developer ya? Nah, itu developer. Tetapi sebenarnya jadi benar-benar city, kota komersial ya, commercial city ya. Jadi di Johor itu mereka bangun sebuah kota di mana proyeknya ini itu dibiayai oleh BUMN Cina sama BUMN Malaysia. Cina berapa 80%, kemudian Malaysia 20%. Total biaya proyeknya itu 100 miliar US dollar atau 1.400 triliun. Sekarang mangkrak. Jadi ghost town ya. Jadi ghost town, padahal lokasinya itu keren banget. Di pinggir pantai, cuma 20 menit dari Singapura ya. Ya tentu ada masalah politik juga ya, waktu ketika Pak Mahathir kembali ke tampuk kekuasaan, dia bikin aturan baru di mana orang Cina tidak boleh memiliki itu. Ya kan, sementara buat orang lokal itu mahal banget untuk tinggal di situ. Ya kan, akhirnya kalau nggak salah okupansinya cuma sampai 15%. Ini zamannya Najib dibangunnya. Zamannya Najib. Ya. 1 million MDB. Iya, betul. Tapi sebenarnya saya mau kembali ke hakikat dari Forest City gitu. Karena kalau kita bicara tentang city secara konseptual, itu kan ada semacam densitas yang dihasilkan kan. Kota itu terjadi ketika aktivitas manusia dipadatkan, lalu kemudian muncullah bangunan-bangunan dan aktivitas itulah jadi sebuah kota. Iya. Ya kan. Nah, yang saya lihat di sini itu sepertinya pingin membuat forest di mana ada bangunan-bangunan gitu. Iya. Jadi saya nggak tahu apakah ini akan bisa menjadi sebuah kota yang benar-benar ideal atau nanti semacam hutan aja gitu di mana. Gimana? Konsep sebenarnya gimana? Hutan di mana? Kalau kita mau ke mall kita harus lewat hutan. Kalau misalnya mau ke kantor lewat hutan. Jadi gimana gitu? Beda kan kalau misalnya di kota kan gampang kita jalan kaki, berdekatan dan sebagainya gitu. Ya konsep Forest City memang beda ini. Jadi bukan sekedar RTH seperti lapangan Monas gitu ya. Benar. Itu kan betul-betul dijalani, diarungi, diakses gitu ya oleh masyarakat. Kalau di Bandung itu ada gazebo ya. Benar. Ruang terbuka hijaunya itu beda. Jadi Forest City ini sejalan dengan apa yang disebut dengan super compact city. Kalau sebelumnya compact city, ini super compact city. Lebih compact lagi ya. Nah, sama seperti yang di Saudi itu. Neom City itu. Yang sekarang lagi juga dikritik banyak ya. Ya, betul. Nah, jadi super compact itu ketika kita masuk ke suatu kawasan kota, dia betul-betul build area semua. Betul. Nah, jadi build area itu yang kita kemana-mana itu mudah, dekat semuanya, efisien gitu ya. Nah, begitu kita keluar dari situ, itu hutan semuanya. Nah, jadi bukan area-area hijau yang diarungi oleh penduduk. Nah, iya. Daerah hijaunya itu. Nah, itu saya terus terang belum pernah itu. Belum pernah saya. Nah, jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan Sejong ya. Sejong itu ruang terbukanya hijau yang saya bilang tadi 50% itu juga berbeda, belum mewujud ya. Tetapi di kompleks pemerintahannya dia ruang terbuka hijaunya banyak. Yang menjadi public space, bahkan dia punya roof garden yang bisa diakses kan dari bawah, bisa naik lama-lama ke atas. Karena konsepnya di Korea Selatan tuh
Perdana Menteri apa semua itu boleh diinjak-injak oleh warga negara, Iya, iya. kedaulatan di tangan rakyat. Nah, jadi iya itu ruang terbuka hijau itu di atas. Jadi istana presiden nggak boleh megah, harus bisa diinjak oleh warga. Nah, Menarik, jadilah menarik. nah, itu konsep yang di Sejong ya. Nah, kembali pertanyaan ke smart city tadi harus sejalan dengan super compact. Iya, iya. Nah, jadi super compact itu bisa semacam apa ya? Memang agak semakin melepaskan diri dari natural environment. Dia menjadi super compact built environment sendiri. Betul. Nah, jadi bisa kemana-mana itu dekat dan bahkan transportasi itu cukup dengan jalan ataupun sepeda listrik nanti kita bisa kemana-mana. Iya. Hanya sekali-sekali aja perlu transportasi pakai loop mungkin. Benar. Nah, makanya melihat landscape IKN ini, itu kira-kira perwujudan dari ide forest itu akan seperti apa gitu? Ya kalau lihat gambar yang pemenangnya itu si Barani Si Barani, itu, ya itu masih belum. Yang saya katakan tadi super compact belum. Dan yang sekarang pun juga udah berubah kan sebenarnya dari di awal kan. Jadi kan di konsepnya yang ada itu kan nanti ada kota pendidikan, ada kota riset ya. Nah, semacam Belanda dulu membangun Bandung itu kan ibu kota juga sekaligus kota riset, ada kota BUMN, kota BUMN dan sebagainya yang related dengan government gitu. Nah tapi sekali lagi persoalannya implementasinya masih belum. Jadi kalau kita lihat apa yang paparan Pak Jokowi dari laptopnya itu berubah-ubah gitu, masih berubah gitu. Iya. Nah jadi nanti sebenarnya kalau saya sih harapannya ada evaluasi desain juga. Evaluasi desain. Bukannya ada kuratornya? Apa? Bukannya ada kuratornya? Kurator, RK. Keberadaan kurator juga dievaluasi kan? Ya perlu lah. Kan dari politik sih Wan. Iya. Masyarakat asli gimana kita melihatnya? Iya, ini masyarakat asli sebenarnya adalah isu sambil yang cicipin ya. Silakan. Itu spesial tuh buatan Buniwangi. Mantap. Cafe. Buniwangi Cafe. Jadi masalah masyarakat atau apa ya masyarakat lokal ya, masyarakat lokal, indigenous community gitu misalnya, itu selalu ada di mana-mana. Proyek apapun yang dilakukan di negara manapun selalu ada benturan dengan masyarakat lokal. Karena di muka bumi ini itu hampir semua permukaan sudah diisi oleh manusia. Cuma masalahnya siapa yang duluan aja. Ya kan? Apakah dia duluan 200 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, atau mungkin 5 tahun yang lalu gitu. Ya kan? Jadi selalu benturan ketika ada sebuah proyek yang berskala besar, yang memanfaatkan lahan yang begitu luas. Ya kan? Nah, tinggal bagaimana melakukan pendekatan dengan masyarakat lokal aja gitu. Sebenarnya di dalam sebuah diskusi dengan Bappenas 2 tahun yang lalu ketika kita ngomongin soal rencana pembangunan IKN, saya sempat ingatkan mereka gitu, dan tentu pasti banyak ilmuwan sosial juga yang sudah mengingatkan mereka gitu bahwa dari awal masyarakat lokal itu dilibatkan. Mungkin ya kalau dalam arsitektur tentu ada participatory design juga kan istilahnya ya. Dilibatkan supaya mereka tidak terpinggirkan dalam proses itu dan mereka juga bisa memberi dukungan kultural di situ. Jadi pelibatan ini tidak sekedar dengan menggunakan simbol-simbol hiasan-hiasan, ukiran-ukiran masyarakat lokal, tetapi keterlibatan mereka di dalam proses desain, lalu kemudian pengambilan keputusan, termasuk tentunya proses negosiasi lahan, ya kan? Ya konsekuensinya memang ini butuh proses yang lama. Gak bisa sementara Pak Jokowi pengen itu persoalannya ya. Itu persoalannya gitu. Ya kan antara realitas sosial budaya sama kepentingan politik. Nah ini yang jadi yang masalah dan kita sudah tahu benturan ini udah terjadi dan akibatnya adalah mundurnya wakil kepala
dan kepala. Iya kan, karena dia mencoba mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal, sementara dari atas, lu kok lamban banget kerjanya Iya. gitu. Project oriented. Project oriented gitu, seperti itu gitu. Iya. Ya. Nah, teknikal nih sampai 17 Agustus gimana nih? Ya itu tadi persoalan itu kan akhirnya membuat lambat karena adanya masyarakat lokal tadi, masalah pembebasan lahan. Dan Tapi untuk sekedar upacara bisa dong. ya itulah sekarang kan mana lebih besar soal masyarakat lokal ya atau masalah upacara. Kalau menurut saya itu harus dibereskan. Kan pesan dari Pak Kepala Otorita yang mundur kan dan Pak Iya, Waka kan iya. perhatikan masyarakat setempat. Nah itu artinya kan memang ada masalah di sana. Nah jadi sedikit saya singgung soal kelembagaan ini. Jadi otorita IKN itu harapan kita memang menjadi satu badan yang otoritatif dan kapabel. Sayangnya dua-duanya enggak otoritatif dan tidak kapabel. Nah, contoh tidak otoritatifnya gimana? Ya proyek-proyek masih dikelola oleh PU ya? PUPR. Oh, PUPR. Nah seharusnya sudah di bawah otorita. Iya, oke. Langsung di bawah otorita. Jadi balai-balai di PUPR itu pindah semua. Jadi bukan soal badan baru harus masalah anggaran macam-macam. Itu kan soal misalnya tinggal ombyokan aja. Kalau memang tidak bisa langsung, berikan tongkat untuk bisa memerintah. Jadi kalau diundang tuh nggak perlu Pak Menteri. Oke. Nah ini Pak Menteri Langsung kepala PUPR itu dia bergening dia. Adu bala gitu dengan kepala otorita. Adu bala. Loh iya, istilahnya begitu. Sehingga akhirnya kalau ini mau beres, ya sudah saya kepala otoritanya. Kira-kira begitu. Ini kan kinerjanya itu adalah kecepatan konstruksi. Nah, sedangkan masalah-masalah yang membutuhkan waktu tadi nggak terjadi. Iya. Saya diundang sama Pak Waka, Pak Doni. Diundang kita diskusi panjang lebar. Waktu itu Pak Doni ini arsitek ya? arsitek 84, senior kita. Dipanggil satu divisi itu Bu Sylvia. Bu Sylvia ya. Prasarana ya, Deputi Prasarana ya. Alumni NTU kalau nggak salah ya. Oh ente itu ya. Iya. Nah, datang semua pasukannya kedeputian Prasarana itu. Kita udah bahas panjang lebar tentang housing authority. Jadi mau membuat kapasitas-kapasitas unit-unit yang fokus di housing. Nah, saya bahas tuh apa itu public housing. Ya. Kalau tadi misalnya masyarakat participatory planning tuh self-help housing. Ya tak lama sesudah pertemuan itu ya beliau mundur. Mungkin sekitar 2 minggu ya. Siapa? Bu Sylvie nih? Pak Doni. Oh, Pak Doninya. Pak Doni dan Pak Bambang Santono kan. Nah artinya telat otorita, bukan otoritanya telat ya. Artinya memang ini sesuatu yang perlu waktu. Iya. Jadi nggak sempat itu sudah terjadi kasus ya. Mungkin pun saya diundang waktu itu karena sudah ada kasus. Mungkin ya, dugaan saya gitu ya. Nah gimana itu participatory planning? Saya bilang tadi diajak mereka duduk bersama. Pemerintah menyiapkan apa yang disebut dengan housing choices. Well informed ke mereka and well planned. Artinya siap. Nggak boleh ada sedikit pun penurunan kesejahteraan. Ya, ya. Kalau mereka mengikuti, karena kan istilahnya itu involuntary resettlement. Resettlement ya. Nah, jadi Sama seperti di Singapura tahun 70-an ya. itu dulu kan kampung-kampung padat juga iya, itu. Waktu mau pindah ke public housingnya Iya. SDB itu kan. Betul dikasih insentif yang Kasih insentif 99 tahun. Nah, mereka punya rumah dihargai, kampung-kampung itu kan dihargai gitu. Nah, jadi akhirnya tertarik. Pokoknya segala sesuatu yang trust building dan atraktif lah, membuat mereka tertarik. Nah, itu harus disiapin dulu. Iya, karena pada intinya sebenarnya masyarakat ini itu tidak berniat jahat. Iya, iya. Iya, Sama kayak di Rempang Galang juga. ini nggak berniat jahat. Mereka bukan anti pemerintah. Bukan anti Mereka cuma memikirkan penghidupan mereka, Ya, kan setelah ini seperti apa gitu. Jadi tentu ada kepentingan mereka juga di situ dan ini yang harus diakomodasi, ya kan? Dan pemerintah kurang turun ke bawah. Nah, itu hanya dia. melihat dari foto udara. Nah, Ternyata di dalam itu ada kampung. betul. Dianggap itu Kenapa tanah nggak kosong. dari awal tahu? Ya kurang ke bawah. Ini Karena foto udara aja. Ini kecenderungan pemerintah pusat yang selalu menggunakan helicopter view. Helikopter view ya. Iya kan, ngelihat dari atas saja gitu. Ada pakai Google Map. Oh, kira-kira lahannya segini, gini-gini diukur ya udah. Dia nggak tahu ada manusia di Ada situ. manusia yang bekerja cuma ATR aja. Kalau lihat di ATR nih tanah negara semua nih. Iya, benar. Yang seperti itu. Gitu. Iya. Nah, Ya.
Dulu ada Teras Narang. Kalau kata Teras Narang kemana ya? Sebagai kepala suku. Kepala suku. Dayak. Dia Kalimantan Tengah tapi ya. Iya, iya. Tapi kan dia seluruh Dayak itu dia kepala iya. sukunya. Karena orang Kalimantan ya Pak Teras Iya, itu Teras ya. Narang itu. Saya Betul, kira betul. sebagai public figure kan Pak Teras harus ngomong tuh ya. Iya, Juga iya. menarik sebenarnya. Tapi secara teknokratik itu kan nggak luput tuh aneh itu. Gimana? Ya karena itu tadi diburu-buru tadi. Betul. Tidak berkembang sehingga yang tampil di depan itu adalah Menteri PUPR itu sebagai tadi kalau saya bilang super complexity ini super pimpro. Dia sebagai super pimpro. Iya, Jadi iya. semakin cepat proyek, semakin banyak yang selesai konstruksi nih ya. Itu semakin hebat dia. Nah, yang menghebatkan itu siapa ya? Pak Presiden lah. Betul. Jadi ada power juga di sini. Jadi Pak Bambang, Pak Kepala dan Pak Waka ini ya nggak mendapatkan kinerja yang dianggap hebat, justru dianggap lambat. Ya. Nah, sekarang sebenarnya KPI-nya harus diganti. Betul. Dan siapa yang membuat KPI-nya itu? Betul. Harapan kita ganti politik ya gantilah. Iya. Bukan kayak gitu cara melihat keberhasilannya. Gitu. Benar. Masalahnya cuma satu, bahwa bangsa Indonesia itu selalu merayakan 17 Agustus. Iya. Padahal luar negeri nggak ada. Makanya pada saat Washington DC dibangun, mereka terburu-buru karena mereka nggak ada upacara 4th of July. Oh iya. Ya kan? Sama di Canberra juga kan. Ya kan? Mereka nggak terburu-buru. Mereka nggak terburu-buru. Enggak. Iya kan? Enggak. Kenapa? Karena Iya. tidak mau tidak perlu mengejar satu event Iya. simbolik gitu. Iya. Upacara penaikan bendera atau Iya. apa gitu. Iya, Nggak iya. ada. Ya kalau kita 17-an sampai Panjat Pinang ya. Ya kan? Jadi yang simbolik menjadi politis gitu di sini. Iya. Gitu. Ya kan? Iya. Ini kan tidak menjadi bumerang gitu. Kalau nggak selesai jadi masalah, menjadi kritik orang, gimana nih? Kan Ya. Pak Jokowi ini biasanya lihai ada urusan gitu. Ya karena pemerintah sendiri yang menciptakan targetnya. Betul. Ya karena ada kepentingan politik di situ kan. Iya. Jadi Ini di apa ya? Di pembuka tadi ada kepentingan politik. betul, udah jelas banget. Jadi kalau kita bandingkan misalnya dengan Brasilia. Ya Brasilia. Jadi Presiden Kubitschek itu memindahkan ibu kota Brazil dari Rio ke Brasilia itu tahun 60 kan. Tetapi ketika dia memindahkan itu, dia menjadikan itu sebagai isu kampanye dia. Ya kan? Jadi dalam Pilpres dia bilang kalau saya terpilih saya akan memindahkan ibu kota dari Rio ke kota baru, ya kan? Dan banyak yang dukung dan akhirnya dia menang. Dan kemudian dia bangun dari awal pemerintahan dia kan cuma 1 periode. Dan dalam waktu 4 tahun itu selesai, dalam arti pemindahan itu bisa berlangsung. Dan akhir pemerintahan dia, ibu kota Brazil itu sudah resmi pindah ke Brasilia, ya kan. Nah itu yang ingin dikejar oleh Pak Jokowi sebenarnya, ya kan. Tetapi ada COVID, ada masalah finansial, ya kan, belum lagi masalah geografis. Kalau Brasil kan negara kontinental kan, sementara kita kan negara kepulauan. Jadi memindahkan ibu kota dari Jakarta ke tengah hutan, itu nggak gampang itu, menyeberangi laut. Ya kan? Jadi tantangannya memang besar banget gitu. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan secara seksama gitu oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi cuma berpegang pada ambisi dia gitu, bahwa di akhir pemerintahan saya ibu kota sudah pindah. Ya, nyatanya sekarang juga akhirnya kan terhambat kan, tertunda karena hal-hal yang bersifat alamiah sebenarnya. Iya kan, alamiah gitu. Bahkan kalau dipaksakan seperti yang dilakukan oleh Pak Basuki, Super Pimpro tadi, saya khawatir kualitas dari pekerjaan itu akan rendah gitu dan tidak bertahan lama gitu. Di mana-mana kan seperti itu kan, ketika kita mengerjakan sebuah gedung cepat, nggak taunya rapuh gitu. Jadi pilihan konstruksinya itu bukan kekuatan. Nah benar, kecepatan. Tapi kecepatan. Nah cerita ada landasan pesawat ya di situ ya? Ada. Itu butuh berapa biasanya untuk sampai kering keras segala macam? Loh kalau pekerjaan beton kan 28 hari. Dia langsung keras? Satu bagian. Kalau betonnya misalnya ada 3 lapisan,
satu bagian pertama harus selesai dulu. baru tahap kedua. Betul. Kalau nggak bisa kalau 3 bagian disatuin nggak bisa. Ambruk dia. Oh gitu. Iya. Jadi gimana tuh tentang landasan pesawat untuk itu? Ya landasan pesawat kan dari beton bertulang. Untuk menjelang 17 Komposit. Agustus? Kan targetnya awal Agustus katanya udah bisa didaratin Ya sama. itu dari Balikpapan semua lah. Kalau dugaan saya ya. Nggak mungkin ya? Enggak, yang di Bandara VVIP. Oh bisa mungkin ya. Bisa. Ya, sama aja kayak di Labuan Bajo dipercepat Iya, atau iya. apa yang di Mataram itu Mandalika Iya. gara-gara ada Mandalikanya ya. Mungkin 1-2 kali di apa namanya didaratin mungkin bisa lah ya. Kalau landasan pacunya sih bisa ya. Iya. Kalau landasan pacunya, tapi kalau bandaranya Seluruh infrastrukturnya nah, iya. itu kan juga ya sama aja kayak Terminal 3 Cengkareng dibuat buru-buru banjir kan. Nah, itu dia tuh. Oh, iya. Itu yang saya khawatirkan gitu. Kalau tadi misalnya tiangnya tadi itu ternyata dari baja begitu Iya. kan aneh. Benar. Jadi pilihan-pilihan konstruksinya itu mirip kayak dulu mau buat konferensi Asia Afrika dulu yang JCC dulu di Jakarta itu. Iya. Itu pakai baja semua karena 3 bulan harus selesai. Dan akhirnya jadi tempat convention kan, Iya. JCC di Senayan. Tapi itu kan oke lah karena ada konferensi Betul, ya. betul. Nah ini kan enggak, capital city nih. Iya. Janganlah kayak begitu. Betul. Nah, pilihan-pilihan konstruksi dulu ya. Kebetulan kita dosennya kan banyak dikerahkan ke sana dulu kan. Siapa semua tukang besi, las, baja semua dikerahkan ke sana. Karena konstruksinya baja. Nah, tinggal dilapis-lapis. Sudah mulai ada dulu alukobon. Nah, jadi ditutup ya. Jadi sebenarnya pilihan-pilihan konstruksi yang cepat, asal cepat gitu. Nah, itu tidak selalu sama dengan pilihan konstruksi yang sebagai tadi gedung yang melambangkan identitas suatu negara. Betul, kebanggaan bangsa gitu ya. gitu Iya. ya. Tidak selalu sama. Kalau misalnya convention hall boleh lah. Benar. Kayak JCC itu convention hall Betul. boleh. Iya. Ini kan istana negara, gedung kementerian, gedung seperti DPR aja. Itu kan mirip-mirip apa namanya? Yang mana ini Jakarta? Yang di Jakarta gedung DPR itu kan mirip itu bandara yang di John Kennedy ya, yang di Washington itu. Aero Saarinen. Iya, Saarinen. Nah, itu kan mirip seperti itu. Itu dari beton. Iya. Mirip juga Sydney Opera House. Ya, Opera House ya. Nah, itu kan buatnya lama itu. Iya. Beton bertulang dengan bentuk yang curve ya. cangkang seperti itu, Lengkung ya. lengkung ya. Nah harusnya seperti itulah gedung-gedung Benar. pemerintahan ya. Iya. Nah ini nanti kalau DPR-nya aja disuruh pindah ke gedung yang cepet-cepet kayak gitu mana mau anggota dewannya. Iya, misalnya tadi kayak ikut kantor presiden kan. Itu kan sebenarnya dari aspek visual itu memang megah gitu. Cuma tidak mungkin konteksnya berbeda gitu. Kalau dia menjadi sebuah museum atau sebuah patung sendiri, Iya, patung, ya, itu ya. keren banget. Betul Iya kan? Ya, bukan gedung, Iya. jadi patung aja itu udah keren. Tapi kemudian menjadi kantor presiden, nah itu dia. Iya. Jadi semacam dekontekstualisasi gitu dari Iya. antara bentuk visual ya sama fungsi gitu. Ya salah kaprah memang. Salah kaprah. Jadi kalau misalnya ini menurut pendapat saya ya. Pak Nyoman Nuarta itu membuat Garuda Wisnu Kencana. Betul. Ya. Itu keren. Oh itu keren tuh. Itu patung dan betul-betul Gila dia itu, ya. punya kebebasan untuk membuat bentuk ya. Yang keren seperti itu. Artinya kan kita nggak pernah kebayang Garuda itu bisa seperti itu ya. Kita kebayang Garuda begini aja gitu kan. Lepes gitu, 2 dimensi gitu ya. Betul. Ini ternyata Garuda bisa 3 dimensi gitu. Nah, bahwa dia ada ruangannya tidak membuat dia menjadi gedung. Benar. Dia statue Dia gitu, statue, patung. betul. Iya. Ruangannya sebagai penunjang aja, ya kan? Nah, tapi kalau istana negara di mana-mana dunia itu gedung putih lah, nggak ada itu dibuat kayak binatang kayak statue gitu nggak ada. Di depannya boleh. Benar. Iya kan, di depannya buatlah oke. patung Garuda Iya, atau iya. monumen apa. Ya gitu. misalnya kayak Lincoln Memorial di Lincoln Washington Memorial, DC. ya. Iya. Itu kan kayak kuil kan dibangun. Di dalamnya ada
Abraham Lincoln begitu duduk. Iya. Oh, keren banget kan. Dan kok kita masuk dari kolamnya yang panjang itu Oh, iya, kan, betul, betul. megah banget. Megah tuh. banget kan. Makin dekat, ya mirip-mirip Iya. Taj Mahal tuh. Benar. Apanya itu? Landscape-nya ya. Benar. Dan itu kena gitu simbol anti perbudakan. Nah, Ya kan itu kan dia sebagai bapak yang menghapuskan perbudakan di Amerika kan sampai dihargai seperti itu. Kita bisa lihat gitu. Nah ini Berarti ini perlu dievaluasi nih. perlu dievaluasi menurut saya. Iya. 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 Dan syukur-syukurnya bukan konstruksi yang permanen. Iya. Bisa dicopot itu Bisa sih Garudanya. dicopot. Ini kayak pasar malam dong dicopot lagi. Apa? Kayak pasar malam. Ya nanti bisa disayembarakan lagi. Iya strukturnya ini bisa dipindahin. Oke. Ya jadi struktur cangkangnya itu bisa dipindahin ke satu tempat jadi patung benar-benar patung. Nah gitu. Nah, kantornya sendiri didesain lebih elegan lah, lebih lebih humble. Lebih humble, betul. Ya kan, lebih friendly gitu. Konsep demokrasi lah. Benar dan Pasal kembali 1. dan kembali ke konsep Forest City, dia menyatu dengan alam. Kalau ini kan dia melawan alam gitu. betul. Iya. Oke, kita tutup nih sampai melebar ya. Ya. Oke, itulah update IKN sahabat OMB dan kita lihat di acara 17 Agustus 2024 semoga berjalan dengan baik. Terima kasih.